Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1115, Wanita. Awan darah muncul di langit. Hantu dan tentara dari gerbang pertama mengenali aura dari pagoda dan segera berlutut di tanah, mengeluarkan teriakan keras. Pagoda menjadi bermartabat dan tak tertandingi dengan aura baru ini, yang mewakili kekuatan tertinggi. Kamu seharusnya tidak begitu gigih, suara ilusi itu menghela nafas. Aku bodoh mengira kamu di penjara di sini. Wanita berbaju biru itu berkata dengan kecewa. Kenapa kamu yang ingin menyelamatkanku dan bukan dia? Suara itu menjadi lebih dingin, aku menunggunya tetapi dia tidak datang bahkan setelah kematianku, bahkan setelah jiwaku diambil. Apa yang akan kamu lakukan jika dia benar-benar datang? Fei Yun bertanya. Aku akan mengirimnya ke neraka. Suara itu mengandung kebencian yang mendalam. Tiba-tiba, dia meraung dan cakar menjulur keluar dari pagoda dan mengangkat leher Fei Yun dari tanah. Siapa kamu? Kenapa kau memiliki aura yang sama? Aku adalah putranya. Fei Yun mengertakkan gigi dan tidak mengalah. Putra, hahaha. Suara wanita itu menjadi semakin menakutkan, bahkan lebih menyeramkan dari hantu berdarah yang muncul entah dari mana. Tulang Fei Yun mulai retak saat memikirkan dualitas antara santo teratai dan hantu ini. Petir dan awan gelap mengambil alih, suasana hatinya sendiri mengubah pemandangan. Saat dia marah, begitu pula surga. Saat dia menangis, hujan akan turun. Saudari Lotus, dia tidak ada hubungannya dengan ini, selamatkan dia. Wanita berbaju biru buru-buru berkata. Ekspresi kakek Yu juga menjadi gelap. Lotus Saint, ini semua salahku. Dia menulis surat untukmu 10.000 tahun yang lalu tapi aku gagal menyampaikan pesannya, anak itu tidak bersalah. Dia lalu mengeluarkan surat itu. Tawa wanita itu berhenti saat dia berkata dengan sinis, surat. Ingin mengusirku dengan satu huruf. Haha, apakah aku seburuk itu di matamu, Wu Xingtian? Surat itu tiba-tiba pecah menjadi potongan-potongan kecil yang tersebar seperti kupu-kupu yang sedih. Wu Xingtian jatuh 10.000 tahun yang lalu, dia kemungkinan besar meramalkan kematiannya sendiri, maka surat itu. Anda seharusnya tidak menyalahkannya atau menyiksa diri sendiri seperti ini, kata kakek Yu. Dia meninggal. Dia menjadi tenang dan menyesal tidak melihat surat itu terlebih dahulu. Aku tidak tahu apa yang terjadi tetapi dia sudah mati. Kakek Yu mengangguk. Berbohong. Cakar menghancurkan kakek Yu ke tanah dan membuatnya muntah darah. Orang tua itu tidak mencoba untuk berhenti sama sekali karena menurutnya dia pantas mendapatkannya karena gagal mengirim pesan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dia batuk darah saat mencoba berbicara. Kalau dia mati, lalu anak siapa ini? Dia tidak punya niat untuk membunuhnya begitu cepat. Anak dari reinkarnasi Wu Xingtian. Kata kakek Yu. Tidak mungkin, saya di sini untuk menunggu jiwanya tetapi tidak pernah datang. Dia berkata dengan marah. Jika dia tidak ingin bertemu dengannya, maka dia akan menunggu jiwanya di gerbang pertama neraka. Dia punya banyak teman, salah satunya adalah biksu suci. Kata kakek Yu. Untuk Chansi, wanita itu menjawab, Taois berkultivasi untuk kehidupan ini sementara umat Buddha berkultivasi untuk kehidupan berikutnya. Mereka fokus pada karma jadi saya percaya bahwa Fo Chanzi telah memberinya karma kehidupan berikutnya. Seperti yang harus Anda ketahui, seorang biksu pada level itu dapat mempertahankan ingatan mereka dan bahkan mungkin kekuatan setelah bereinkarnasi. Kata kakek Yu. Bodoh sekali, hanya memberikan kekuatan karma. Sepertinya dia adalah seorang biksu dalam kehidupan ini dan akan menjadi seekor anjing di kehidupan berikutnya. Wanita itu mencibir, dalam skenario ini, dia seharusnya tetap pergi ke neraka untuk proses reinkarnasi. Mungkin mereka menggunakan metode yang berbeda, ini hanya spekulasi saya, bukan kebenaran. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa dia tidak pernah meninggalkan Anda saat itu. Kakek Yu mengerutkan kening. Jika kamu ingin membunuh seseorang, bunuh aku. Tambahnya sambil memejamkan mata. Fei Yun menatap pagoda. Meskipun dia merasa tidak enak untuknya, dia tidak bisa hanya duduk diam. Dia masih memiliki jimat dari orang suci palsu, ini adalah kesempatan terakhirnya sejak kakek Yu tidak memiliki semangat juang. Ledakan. Jimat itu meletus dan memberinya kekuatan. Dia menjadi gemilang saat dia memanggil semua hartanya. Kuali Tritunggal terbang menuju pagoda dengan kekuatan gunung berapi yang meletus.
Sama seperti semut yang mencoba menekan pohon. Ketahui tempat Anda. Cakar yang lebih besar muncul dan dengan mudah menaklukkan Kuali dan Fei Yun. Ini adalah kekuatan yang tak tersentuh. Sial, kita harus lari. Mao Guwei mengendarai buah suci seperti seorang ksatria dan menangkap Fei Yun. Sayangnya, cakar dari pagoda mencengkeram cangkangnya dan menarik keduanya ke dalam pagoda. Kakek, paman, buah itu mencoba melarikan diri tetapi ditangkap juga. Asteris. Fei Yun tidak pernah merasa begitu tidak penting sebelumnya. Dia bisa membunuhnya dengan satu jari. Kegelapan membayang di hadapannya. Dia mendengar tangisan dan ratapan bersama dengan suara cambukan-cambuk. Dia membuka matanya dan melihat bahwa dia terjebak di penjara tulang dengan rune yang aneh. Menyentuh tulang akan menimbulkan rasa sakit yang tajam. Banyak jiwa yang terjebak juga. Saya seorang raja dari suku burung api, beraninya kamu memenjarakan saya. Aku adalah penguasa ethereal, lepaskan aku. Beberapa berteriak berulang kali, yang lain menerima nasib mereka. Pagoda itu memiliki banyak jiwa dan orang suci berada di belakang ini, bukan Lord of Chaos. Ini adalah dualitas wanita, kekasih yang paling lembut dan makhluk yang lebih menakutkan daripada iblis. Aduh, pantatku, kura-kura itu diangkat dengan 4 rantai di atas kuali darah yang mendidih. Itu mengerang sambil berayun bolak-balik di udara. Buah suci itu terjebak di dalam sangkar dan tidak bisa lepas. Naga darah di penjara di dasar kuali. Itu mengutuk orang suci itu berulang kali. Ini semua salahku, tangan dan kaki kakek Yu dibelenggu ke dinding hitam. Dia tampak bingung saat mengulangi kalimat yang sama. 2 tentara hantu mencambuknya berulang kali menggunakan cambuk yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Mereka benar-benar berhasil meninggalkan luka serius padanya. Berhenti, aku ingin melihat orang suci itu sekarang, bawa aku padanya. Mata Fei Yun memerah dan rune jahat muncul di tubuhnya. Bab 1116, Pelayan Phoenix. Kedua hantu itu berhenti mencambuk kakek Yu dan mencibir ke arah Fei Yun. Salah satu dari mereka mencambuk penjaranya dan dengan tegas berseru, kamu pikir kamu siapa, ingin bertemu orang suci. Bahkan pangeran surga pun harus patuh di sini. Hantu lain dengan 2 tanduk mendengus sebelum pergi. Mata Fei Yun menjadi merah saat dia mengumpulkan energi untuk melepaskan serangan telapak tangan ke penjara kerangka. Sayangnya, rune di permukaan membalas dan melenyapkan tangannya. Saat dia didorong kembali ke dinding, rune di sisi itu menjadi aktif dan membelah dagingnya. Rune itu diukir oleh seorang demi-saint, aku tidak bisa memecahkannya. Fei Yun menatap tangannya yang patah dan berkata, kakek Yu, di sisi lain, berkata dengan nada gembira, Lotus Saintes tidak membunuh kami atau menelan jiwa kami. Itu menunjukkan bahwa hatinya belum dilahap oleh kebencian. Dia hanya melampiaskannya pada kita sekarang. Aku mengerti tapi dia seharusnya tidak melakukan ini padamu, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kata Fei Yun. Saya dapat mengajukan 10.000 alasan untuk diri saya sendiri tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia telah menderita dalam 10.000 tahun terakhir. Rasa sakit fisik ini menghilangkan rasa bersalah di hatiku. Kakek Yu berkata sambil tersenyum. Jadi kita harus dipenjara seperti ini entah berapa lama? Fei Yun bertanya. Jika dia ingin kita tetap di sini, kita tidak akan bisa melarikan diri. Aku yakin dia sedang menunggu seseorang. Kakek Yu menutup matanya dan santai. Siapa? Ayahmu. Fei Yun menjadi tenang dan duduk di tanah. Tampaknya hanya pihak yang sebenarnya yang bisa menyelesaikan masalah asmara. Setelah menerobos, Fei Yun mendapati dirinya jauh lebih kuat tetapi orang suci itu masih membuatnya kewalahan. Ini mirip dengan ngengat yang mencoba memecahkan gunung. Dia saat ini berada di dunia baru, bukan kemunculan surga maupun kesucian. Tidak ada yang bisa mengajarinya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Inti bagian dalam tubuhnya menyerupai buah vermilion. Itu berisi aura suci dan kekuatan api Phoenix. Jika saya ingin menjadi lebih kuat, saya perlu mengolah inti dalam. Masalahnya adalah tidak memiliki energi suci yang cukup untuk ini. Dia berpikir sendiri. Kapal. Dia kemudian mengingat dunia besar di dalam wadah roh dan darah Phoenix. Karena itu, dia mengirimkan niat surgawi ke sana lagi. Dunia adalah kehampaan yang luas dengan batu-batu besar yang mengapung dan bahkan benua. Dia menemukan immemorial Heavenwood besar yang berputar dalam urutan tertentu. Saat dia memasuki celah, dia kembali ke kuburan dengan sungai darah.
Mengingat karakter di kuburan, ini mungkin penguburan imemorial Phoenix. Namun, bagaimana dengan kuburan di Gunung Kuali Perunggu? Dia ingin mencapai sisi lain tetapi melakukan itu sama saja dengan bunuh diri. Sungai bisa melenyapkan penyusup manapun. Dia malah duduk di tepi pantai, menahan rasa ingin tahunya. Dia mendengarkan ombak, berharap mempelajari daunnya. Karena ini adalah niat surgawi, dia bisa menyerap darah tapi paling tidak, dia masih bisa memahami Dao. Dia telah mencoba mempelajari Dao Lotus Scientist dan Dao Dizong. Meskipun dia tidak menggores permukaan yang telanjang, mereka masih meningkatkan kultivasinya secara signifikan. Kedua Dao juga berbeda secara drastis. Dao orang suci dapat mengubah kultivasi seseorang menjadi teratai tanpa cacat dengan aura yang melampaui sementara Dao Dizong menyerupai anggrek misterius dan ganas. Adapun pelayan Phoenix, Dao ini akan menjadi peoni yang berapi-api, raja di antara semua bunga. Karena Fei Yun memiliki ingatan tentang pemimpin klan Phoenix dan Immortal Phoenix fisik, dia lebih mudah mempelajari Dao Phoenix dibandingkan dengan yang lain. Akhirnya, napasnya menjadi selaras dengan aliran sungai darah, tingkat harmonisasi yang tak terlukiskan. Di bawah keadaan Zen ini, kecepatan pemahamannya menjadi 10 kali lebih cepat. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mendengar suara seorang gadis berbicara. Itu setenang nyamuk berdengung. Dia berhenti bernapas untuk mendengarkan, akhirnya kembali. Saat suara itu menjadi lebih jelas, itu membuatnya sedikit takut. Siapa yang kembali? Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat apa-apa dan memutuskan untuk berkultivasi lagi. Setelah memasuki kondisi Zen, suara pelan itu kembali, seiring berjalannya waktu, begitu banyak teman yang meninggal tetapi saya tidak takut apapun selama saya berada di sisi Anda. Senyum kepahlawananmu melemparkan hatiku ke dalam kekacauan dan menangkapku. Aku adalah lagumu dan pedangmu dan ketika kamu memasuki kuburmu, aku berubah menjadi sungai darah ini untuk melindungimu selamanya, seperti sabuk merah yang dihadiahkan dari seorang kekasih. 1. Suara sedih itu mengingat sebuah kisah di atas mengirimkan niat yang bertahan sejak dahulu kala ke Fei Yun. Dia meneteskan air mata saat mendengarkan. Siapa kamu? Dia bertanya pada sungai darah. Hanya burung Phoenix yang kesepian, aku tidak percaya aku bisa menunggumu kembali, suara ilusi itu lemah. Aku tidak mengenalmu. Fei Yun menanggapi. Tentu saja kau tidak mengenalku. Aku senang bisa bertemu denganmu lagi. Suara itu menyerupai aliran sungai, beralih antara cepat dan lambat. Kamu pelayan Phoenix? Dia bertanya. Ya, hanya seorang pelayan di matamu, selalu, dia menjawab tetapi hanya kata pertama yang terdengar sementara sisanya menjadi terlalu sunyi. Dia sangat gembira, ini adalah Santo Phoenix dalam legenda. Dia tidak menyangka bisa berkomunikasi dengan tokoh mitos ini. Ada banyak gulungan yang menggambarkan Immemorial Divine Phoenix. Pelayan Phoenix juga termasuk karena dia tetap menjadi pelayan meskipun dia adalah orang suci, sesuatu yang unik dalam sejarah. Keheningan terjadi setelahnya. Setelah beberapa lama, suaranya kembali, vitalitas saya telah layu, hidup saya telah lama berakhir. Niat yang tersisa ini kemungkinan besar akan segera hilang, dan selamanya. Dia mendengar kesedihan dan keengganan dalam suaranya, tetapi yang terpenting, ketidakberdayaan. Niat sisa Dizong bertahan karena dia tidak bisa menerima kekalahan dari leluhur laba-laba putih. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah untuk melanggar hukum abadi leluhur laba-laba. Setelah menyelesaikan ini, niatnya menghilang menjadi kehampaan. Apa yang menjaga niat Phoenix Servant? 1. Sepertinya Phoenix abadi adalah laki-laki dan pelayannya perempuan. Bab sebelumnya akan diedit. Sulit mengatakan jenis kelamin karena tidak ada kata ganti gender yang jelas di bab-bab sebelumnya. Saya mencoba bersikap netral tetapi ada satu contoh penulis menggunakan kata ganti wanita untuk burung Phoenix kuno. Itu mungkin kesalahan. Bab 1117, Wahyu yang menghancurkan bumi. Tidak ada yang bertahan selamanya, orang suci masih meninggal karena usia tua. Pelayan Phoenix sudah mati tetapi niatnya tetap ada. Senior, saya khawatir Anda salah orang. Aku bukan orang yang kamu tunggu. Kata Fei Yun dengan hormat. Kapal perunggu membawamu ke sini, kamu adalah dia, tapi belum, emosinya yang kuat memengaruhinya. Siapa yang mungkin kamu maksud, senior? Fei Yun menjadi penasaran. Pria terkuat di dunia, dan paling karismatik. Dia mengambil ras Phoenix dari lembah dan membawa mereka ke puncak. Semua orang tahu siapa dia dan memanggilnya Phoenix Surgawi,
Hanya aku yang tahu nama aslinya, Feng Feiyun. Dia berkata dengan bangga dan penuh kasih sayang. 1. Apa? Phoenix Surgawi Abadi adalah seorang pria, dan namanya adalah Feng Feiyun. Feiyun tidak bisa tetap tenang dan menjadi kewalahan. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Sejauh yang dia tahu, dia adalah pengecualian unik di antara burung Phoenix, atau lebih tepatnya, ingatan ilusi dari jiwa Phoenix di dalam dirinya. Itu bukan salahmu, jiwa di dalam dirimu memiliki ingatannya tetapi ingatan itu telah dipelintir. Setelah beberapa lama, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah aku Feng Feiyun atau reinkarnasi dari Immemorial Divine Phoenix? Ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirimu. Jika Anda ingin melihat kebenaran, pertama-tama Anda harus menemukan segel reinkarnasi. Apa itu? Itu adalah bagian dari siklus reinkarnasi, yang mulia telah mengambilnya dari neraka. Segel, apakah benda yang jatuh ke dalam jin? Dia bertanya-tanya, ingin kembali ke jin. Phoenix Attendan bisa merasakan riak emosinya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang siapa yang Immortal Divine Phoenix atau Feng Feiyun. Saya dapat melihat bahwa Anda ingin memurnikan seutas jiwa ke dalam inti batin Anda. Pada saat itu, kalian berdua sama. Feiyun mendengar ini dan menjadi sedikit lebih santai. Dia berkata, terima kasih, senior. Ada hal lain yang saya tidak mengerti. Phoenix semuanya perempuan, mengapa Phoenix surgawi itu laki-laki? Phoenix semuanya wanita sekarang, begitu. Apakah ada yang salah? Sudah berapa lama sejak Time Immemorial? Dia bertanya. 3 kalpa, atau 20 miliar tahun. Sudah selama itu. Saya tidak tahu detail pastinya tetapi inilah yang terjadi. Di Time Immemorial, ada burung Phoenix jantan juga. Sayangnya, perang hampir menghancurkan segalanya. Tanah itu terdiri dari 9 benua tetapi hanya satu yang tersisa setelahnya. Semua orang mengira yang mulia meninggal karena usia tua, ini jauh dari kebenaran. Dia berpartisipasi dalam perang terakhir dan menjadi alasan kelangsungan hidup satu benua. Meskipun kita mengalahkan musuh, hukum dunia juga berubah. Mungkin inilah alasan mengapa burung Phoenix semuanya wanita sekarang. Feiyun menjadi kaget lagi. Dia secara alami tahu tentang peristiwa bencana di akhir Time Immemorial yang menandakan era baru. Namun, legenda tampaknya sengaja menghindari semua detail, kemungkinan meteor yang jatuh, perang hebat antara semua ras, atau kekurangan sumber daya dan esensi. Sekarang, sepertinya ada sesuatu yang berubah drastis. Apakah seseorang ingin menyebabkan kepunahan massal bagi burung Phoenix dan naga? Karena semua naga sekarang juga laki-laki. Siapa yang menyembunyikan kebenaran di balik perang? Feiyun memiliki firasat buruk tentang ini. Dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada akhir Time Immemorial? Siapa yang cukup kuat untuk menghancurkan 8 benua? Saya tidak tahu siapa mereka, hanya saja mereka berasal dari galaksi yang jauh dan sangat kuat. Mereka menciptakan kapal yang mampu melintasi ruang angkasa, bahkan artefak suci pun tidak bisa melakukannya. Ruang terlalu luas. Mereka datang mencari semua sumber daya dari 9 benua dan memperbudak semua penduduk. Tidak ada yang bisa menghentikan, bahkan orang suci sekalipun. Bayangkan saja, mereka hanya memiliki 7 kapal namun mereka hampir menghancurkan 9 benua. Jantung Feiyun berdetak lebih cepat setelah mendengar ini. Bagaimana mungkin ada musuh yang menakutkan seperti itu? Time Immemorial adalah periode yang jauh lebih kuat dari saat ini, mungkin 100 kali lipat. Dan musuh hanya memiliki 7 kapal. Sekarang, bisakah mereka menghentikan satu pun? Dia hanya bisa bersukacita atas luasnya ruang. Mungkin mereka belum ada untuk menemukan jalan kembali. Masalahnya adalah, mengapa orang bijak tidak meninggalkan peringatan apapun dalam catatan sejarah? Yang Mulia memimpin berbagai suku dan akhirnya berhasil memenjarakan penjajah beserta 7 kapalnya. Beberapa dimeteraikan hingga saat ini, yang lainnya di masa lalu. Mungkin beberapa akan muncul lagi secara acak nanti. Sebelum meninggal, dia meramalkan bahwa kemunculan ketujuh kapal itu akan memulai bencana lain, kembalinya penjajah. Kehancuran sejati akan datang saat itu. Feiyun memikirkan Vessel di dalam dirinya dan berkata, Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang tercatat. Kita terpecah sekarang, banyak sekali suku yang saling berperang dan membantai. Kita tidak bisa menghentikan penyerbu untuk kedua kalinya.
Pelayan Phoenix tidak mengetahui situasi di luar dan berkata, meskipun kami menang, kami tidak membunuh semua penyerbu. Mungkin beberapa dari mereka masih bersembunyi di antara suku-suku, membuat masalah jika memungkinkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah Time Immemorial. Namun, masa lalu memang terekam menjadi sesuatu bersama dengan lokasi fisik ketujuh kapal tersebut. Fei Yun punya teman dan kekasih, tidak ingin melihat mereka mati atau menjadi budak penjajah. Apa itu? Dia sangat tertarik dengan masalah ini. Tablet penghancur. Dia berkata, tunggu, kamu mengatakan bahwa kapal-kapal itu disegel ke masa lalu dan masa depan. Dia memikirkan hal lain. Roh disegel, bukan kapal fisik. Anda entah bagaimana memiliki semangat bejana perunggu. Saat roh dan kapal itu sendiri digabungkan, saat itulah mereka dapat menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika Anda ingin menghentikan penyerbu, Anda harus menemukan ketujuh. Itulah satu-satunya hal yang dapat menghentikan mereka atau setidaknya mengukir jalan menuju kelangsungan hidup. Jika tidak, semua orang akan menjadi tidak berdaya. Dia menjelaskan. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini dan mengumumkan malapetaka ke seluruh dunia. Sayangnya, dia juga tahu bahwa mereka mungkin memandangnya sebagai orang gila, atau penyerbu yang tersembunyi mungkin akan langsung membunuhnya. 1. Feng dalam nama karakter utama adalah Win, Feng dalam hal ini adalah Phoenix. Dengan konteks ini, akhirnya kita tahu bahwa Immemorial Divine Phoenix adalah laki-laki. Ini sangat buruk bagi saya karena saya memulai terjemahan menggunakan kata ganti, dia, untuk karakter ini. Setelah membaca beberapa konteks lagi, saya menukarnya menjadi, dia, tetapi lebih banyak konteks tentang burung phoenix yang semuanya betina membuat saya mengubahnya kembali menjadi, dia. Bab sebelumnya dengan kalimat Phoenix Servant mengungkapkan bahwa jenis kelaminnya adalah laki-laki, jadi saya kembali mengubahnya menjadi, dia, lagi. Sekarang, saya harus kembali untuk mengubahnya menjadi, dia, lagi. Saya tidak yakin bahwa saya mendapatkan semuanya. Narasi itu sengaja menyesatkan. Mungkin terkadang, lebih baik dibiarkan saja dan tidak mengoreksi ketidakkonsistenan karena memang disengaja oleh penulisnya. Masalah sebenarnya di sini adalah konteks bahasa Mandarin yang netral gender, penulis tidak harus mengungkapkan gender jika dia tidak mau sementara terjemahannya perlu menggunakan he/she. Kalau tidak, saya harus menggunakan Immemorial Divine Phoenix 5 kali dalam satu paragraf. Saya harap catatan ini masuk akal. Itulah alasan mengapa mungkin ada beberapa ketidakkonsistenan mengenai jenis kelamin Immemorial Divine Phoenix di bab-bab sebelumnya. Tapi sekarang, kita tahu pasti itu laki-laki. Bab 1118, melarikan diri. Ada peradaban lain di luar angkasa yang luas. Mereka tidak sendirian. Para pembudidaya yang bijak telah berpikir untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa untuk menemukan lokasi lain untuk penanaman. Sayangnya, 10.000 pembudidaya terkuat yang memasuki ruang angkasa sama dengan membuang seember pasir ke laut. Mayoritas tidak akan pernah kembali karena tersesat di luar angkasa atau mati di lubang hitam. Ini berlaku untuk orang-orang kudus juga. Mereka juga mencoba menghubungkan portal ke planet yang lebih besar, berharap mengubahnya menjadi tempat yang cocok untuk budidaya. Manusia telah melakukannya juga, sampai menciptakan sekte dan kerajaan. Planet-planet ini dikenal sebagai bintang kehidupan. Namun, ini hanyalah poster depan dibandingkan dengan benua utama saat ini dari alam semesta yang diketahui. Tidak ada yang bisa menemukan peradaban baru. Ternyata peradaban asing telah mengunjungi dunia ini pada akhir Time Immemorial, hampir menghancurkan segalanya. Fei Yun kembali ke tubuhnya di dalam penjara tulang. Hatinya terasa berat setelah mengetahui berita ini. Dia menatap rantai, kerangka, hantu, dan genangan darah. Aku tidak bisa membiarkan orang yang kucintai mati di depan mataku, aku harus melakukan sesuatu. Dia menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia mencium aroma harum dan melihat ke arah itu, cabang bambu membuat lubang melalui kehampaan. Tangan putih keluar dari lubang spasial dan menghancurkan rune di penjara tulang. Saudari Lotus sedang sibuk melahap jiwa, aku bisa mengambilmu darinya sekarang. Dia berkomunikasi secara telepati dengannya. Dia memecahkan penjara dan balas menatap cabang, apakah kamu tidak akan mendapat masalah? Ikutlah dengan kami. Jangan khawatirkan aku, Kak Lotus telah berubah karena cinta tapi dia masih sangat baik padaku.
Berhentilah mengoceh, bebaskan aku sebelum aku dipanggang. Kura-kura mengayunkan dirinya ke depan dan ke belakang pada rantai. Cabang bambu memotong rantai dan membebaskan kura-kura. Dia membebaskan naga dan buah juga. Kakek, ikutlah dengan kami. Fei Yun berjalan mendekati pria tua itu. Aku tidak pergi. Dia tersenyum dan berkata, itu bukan salahmu, jangan salahkan dirimu sendiri. Fei Yun membujuk. Saya telah melakukan banyak kesalahan dalam hidup, ini hanya salah satunya. Sepertinya saya telah membunuh istri saya dengan serangan telapak tangan selama ketidakstabilan mental saya juga menusuk hati ayah saya. Aku seharusnya sudah mati sejak lama. Tapi itu karena kultivasimu, Fei Yun bersimpati dengan lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba menjadi serius, kamu harus mengendalikan darah iblismu saat kamu berjalan di jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, jangan mengutuk dirimu sendiri. Kakek, meninggalkan. Fei Yun mengerti bahwa dia ingin menghukum dirinya sendiri melalui metode ini. Mungkin itu bisa membuat lelaki tua itu merasa lebih baik. Begitu dia memikirkan ini, kultivasinya akan melambung lagi. Jika kita pergi sekarang, kita akan segera ditangkap lagi. Kura-kura itu melirik jiwa-jiwa lain yang terperangkap. Fei Yun menyeringai juga. Asteris. 8 altar menyerupai 8 gunung yang mengelilingi Lord of Chaos. 10 juta jiwa atau lebih berputar di sekelilingnya sebelum diserap. Dia pertama kali dilukai oleh Raja Pasar. Berikutnya adalah serangan dari kakek Yu dan wanita berbaju biru. Meskipun demikian, karena medan yang menguntungkan, ia berhasil bertahan hidup. Beberapa jiwa telah melarikan diri dari pagoda. Raja Hantu 5 kesusahan berlutut di bawah. Lord of Chaos membuka matanya dan memindai semua gerbang pertama. Jiwa-jiwa dari pagoda itu semuanya ahli ketika mereka masih hidup. Sekarang, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menimbulkan masalah. Yang mulia sedang berkultivasi sekarang, siapa yang membiarkan mereka keluar? Lord of Chaos tumbuh menjadi raksasa dan muncul di atas pagoda. Kembali. Dia mengeluarkan lencana dengan mulai menghisap jiwa kembali. Tidak bisa menekan saya dengan satu lencana. Jiwa hantu yang kuat tidak takut dan melawan. Ayo kembali ke dunia fana. Beberapa jiwa hantu bergegas maju untuk melawan Lord of Chaos. Sementara itu, Feng Fei Yun dan yang lainnya diam-diam menyelinap keluar menuju gerbang. Tidak, kita tidak bisa lewat sini. Lord of Chaos dapat mendeteksi kita dan segera sampai di sana. Fei Yun tiba-tiba berhenti. Ya, hanya orang suci yang bisa menaklukkannya. Naga itu setuju. Sementara itu, ledakan keras terdengar dari pagoda. Semua jiwa ditundukkan, beberapa dilenyapkan. Kamu tidak akan pernah melarikan diri karena kultivasimu yang lemah. Suara Lord of Chaos bergema. Ada jalan lain, kata kura-kura. Apa itu? Fei Yun bertanya. Sebuah lubang di neraka. Kembali ke Time Immemorial, tembakan besar mengambil sesuatu dari neraka dan itu masih belum diperbaiki. Kata kura-kura. Apakah dia berbicara tentang segel reinkarnasi? Fei Yun memikirkan rahasia ini. Tapi kita tidak tahu di mana lubangnya. Dia berkata. Saya bersedia. Saya sebenarnya pernah mengalaminya sebelumnya dan hampir tidak berhasil bertahan hidup. Saya tidak ingin kembali tetapi tidak ada pilihan lain. Kata kura-kura. Benar-benar, naga itu tidak membelinya. Ingat, aku pernah menjadi orang besar. Kura-kura mengambil naga di bagian ekor dan memukulnya ke tanah 2 kali. Rombongan segera mengikuti kura-kura menuju lubang neraka. Bab 1119, Jalur Reinkarnasi. Menurut kura-kura, lubang itu terus bergerak sehingga tidak mudah menemukannya. Hanya masalah waktu sebelum Lord of Chaos menyadari hilangnya mereka. Mengingat kultivasinya, tidak akan sulit baginya untuk menghitung posisi mereka. Jadi, tinggal di gerbang pertama bukan lagi pilihan. Fei Yun dan yang lainnya menuju lebih dalam ke neraka. Karena dia memiliki armor hantu, dia bisa melakukan perjalanan melalui area tersebut tanpa terbantahkan. Butuh 8 hari sebelum mereka berhasil mencapai gerbang kelima neraka. Tempat ini lebih gelap dan lebih dingin dari gerbang pertama. Energi Yin lebih padat, para prajurit lebih kuat. Mereka sesekali melihat Raja Hantu dengan kekuatan luar biasa. Aura mereka mengepul seperti ombak lautan. Mereka bersembunyi di dalam bangunan terbengkalai yang dikelilingi gelombang pasang. Fei Yun mengaktifkan domain sucinya untuk menghentikan apapun agar tidak menyentuh mereka. Bahkan jika dia tahu kita di sini, dia tidak akan mengejar karena Tuan kelima adalah jagoan.
Di sisi lain, orang suci itu mungkin melakukan sesuatu karena kebencian. Kita masih harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kura-kura itu tergeletak di tanah sambil menggambar rune dan jimat yang aneh, mungkin sebuah peta. Kapan lubang neraka akan mengapung ke tempat ini? Naga itu bertanya. Gerbang kelima terletak di pusat neraka, ada kemungkinan besar, kata Fei Yun. Setengah bulan berlalu sesudahnya. Fei Yun menghitung menggunakan seni perubahan besarnya sehingga mereka bisa tinggal di pinggiran. Ada racun dan sungai mayat mengalir di mana-mana. Bahkan tentara neraka tidak berani sampai sejauh ini karena bahaya yang tidak diketahui. Jalan reinkarnasi, jalan tanpa matahari, koordinat kosmik, Fei Yun menggumamkan hal-hal yang diceritakan kepadanya oleh kura-kura. Dia lebih baik daripada kura-kura dalam menghitung, jadi dia yang memimpin. Mereka akhirnya berhasil mencapai sungai darah dengan bau busuk yang menyengat. Ini jalan tanpa matahari. Fei Yun berkata dan bergerak cepat ke pantai dengan kura-kura tepat di belakangnya. Hanya ada waktu maksimal 1 menit sebelum lubang neraka mencapai koordinat itu. Kata kura-kura. Ada pola pergerakan lubang neraka. Saat ini, mereka sedang berusaha untuk menemukan penampilan berikutnya. Fei Yun menciptakan 50 partikel cerah untuk membentuk formasi. Dia menghitung lagi dan terus berjalan menyusuri sungai. Tiba-tiba, gelombang raksasa keluar dari sungai, mengeluarkan lolongan aneh. Fei Yun berhenti dan menatapnya, mengirimkan cetakan telapak tangan suci untuk mengirimnya kembali. Sungai menjadi tenang tetapi lolongan aneh tetap ada. Apa ini? Serangan telapak tangan Fei Yun sebelumnya sudah cukup untuk membunuh Raja Hantu. Kita harus cepat, mungkin ada cacing pemakan jiwa di bawah. Ekspresi kura-kura menjadi gelap. Jadi hanya cacing. Naga itu tertawa. Tiba-tiba, seluruh sungai darah naik ke atas. Cacing pemakan jiwa sepanjang 8.000 meter muncul. Itu ditutupi sisik dengan 3 pasang sayap merah. Itu tidak memiliki mata atau apapun, hanya mulut menganga dengan gigi seperti tentakel. Makhluk ini lebih besar dari beberapa naga. Kakau yakin ini cacing? Naga itu tergagap, matanya hampir melompat keluar dari rongganya. Cacing memulai serangan. Brengsek, aku tidak takut padamu. Naga itu memiliki garis keturunan iblis suci yang abadi. Itu menjadi 10 kali lebih besar dari cacing dan menelannya. Apakah kalian semua melihat itu? Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Itu berdiri dengan bangga dan menatap Fei Yun dan kura-kura. Kamu seharusnya tidak melakukan itu, cacing itu adalah gabungan dari hantu dan jiwa. Ini tidak akan baik, kata kura-kura pelan. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu sebelumnya? Brengsek, perutku, apa aku terinfeksi sekarang? Naga itu menyusut menjadi seukuran ikan dan memegangi perutnya sambil berteriak kesakitan, memanggil ayah dan ibunya. Apakah ini akan baik-baik saja? Fei Yun bertanya. Dia seharusnya baik-baik saja, iblis abadi yang suci dapat mencerna hampir semua hal. Ini akan memakan waktu lama sejak cacing itu dipenuhi dengan energi yin. Kata buah itu. Kita harus segera menemukan koordinat kosmik itu. Waktu hampir habis. Fei Yun bergegas maju. Kura-kura menempatkan naga yang berteriak di cangkangnya dan mencoba mengejar. Bos, kamu sangat baik. Ketika aku pulih, aku akan melakukan apa saja untukmu. Naga itu mencium leher kura-kura 2 kali sambil memeluknya dengan erat. Cium aku lagi dan aku akan melemparkanmu ke sungai, dan berhenti menggosok perutmu ke arahku. Kata kura-kura. Aku merasa tidak enak, jangan khawatir, ini akan segera keluar, kata naga itu. Persetan. Sementara itu, Fei Yun akhirnya menemukan lokasi koordinat, sungai darah lain dengan tumpukan mayat yang besar. Di sini, Fei Yun sangat gembira karena mereka bisa segera kembali ke dunia fana. Ini hanyalah permulaan. Jalan ini berbahaya, bahkan demi Santo pun bisa jatuh. Kura-kura itu menyusul. Retakan spasial muncul di sungai, tidak terlihat. Fei Yun hanya melihatnya ketika tatapan Phoenix-nya diaktifkan. Ada di sini, sekarang. Dia melompat ke celah spasial dan sebuah kekuatan langsung menariknya masuk. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan terjebak dalam arus. Yang lain mengikutinya dan menderita ketidakberdayaan yang sama. Kapal perunggu. Kapal terbang keluar dari tubuh Fei Yun dan tumbuh lebih besar. Meski angin kencang, kapal tetap stabil. Fei Yun adalah yang pertama mendarat di geladak dan kemudian yang lainnya. Sialan, seperti terakhir kali, kapal ini luar biasa,
bisa melarikan diri dari badai yang menghancurkan jiwa. Mungkin kita benar-benar bisa kembali ke alam fana. Kura-kura menyentuh geladak dan tampak serakah. Apa yang sedang terjadi? Adapun Fei Yun, dia menjadi diam seperti patung sambil melihat ke depan. Ini karena pemandangan ini terlalu familiar. Lihat, bocah itu ketakutan. Yah, bukan salahnya, dia masih terlalu muda. Naga itu tertawa sebelum membungkuk untuk menahan perutnya lagi. Dia berlari ke salah satu sudut kapal, berjongkok, dan melepaskannya di sana. Aku pernah ke sini sebelumnya, gumam Fei Yun. Kapal meluncur menembus malam. Itu tampak seperti siput yang merangkak di tanah meskipun kecepatannya tinggi, hamparan ini sangat besar. Fei Yun mengira tempat ini persis sama dengan Sungai Kuning. Dia tertabrak kapal saat itu dan ketika dia bangun, dia memiliki dua set ingatan. Itu tidak mungkin. Ini adalah jalan reinkarnasi, hanya bisa dicapai karena lubang neraka sejak segel reinkarnasi diambil oleh seseorang. Kata kura-kura. Jalur reinkarnasi. Fei Yun mengulangi. Ya, karma dan siklus reinkarnasi, inilah jalannya. Kata kura-kura. Hei, lihat ke depan. Ada seseorang, kita akan menabraknya. Buah itu tiba-tiba berteriak. Bab 1120, Musisi. Memang ada seorang pemuda berjalan di jalan setapak di depan kapal. Dia berteriak setelah melihat kapal yang masuk. Ledakan, itu terlalu cepat dan masih menabraknya, membuatnya terbang. Sial, dia sudah mati, kata buah itu. Fei Yun membuat kapal berhenti sepenuhnya sebelum membawa pemuda yang tidak sadarkan diri itu kembali ke geladak. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun dan menyerupai seorang sarjana tanpa janggut. Orang ini tidak normal, mengapa dia ada di sini? Kura-kura itu mengelus dagunya dan mulai mencari pemuda itu. Sayangnya, tidak ada yang berharga. Mungkin jiwa dalam perjalanan menuju reinkarnasi. Kata buah itu. Fei Yun menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, ini hanya celah, bukan yang asli. Beberapa jiwa mungkin jatuh ke sini tetapi mereka tidak memiliki tubuh fisik, yang jelas dia lakukan. Ada kemungkinan dia adalah raja hantu tingkat tinggi, tapi itu tidak mungkin. Tidak ada energi hantu padanya, mungkin dia jatuh di sini secara kebetulan. Kura-kura menyimpulkan. Itu berarti kultivasinya adalah sesuatu yang lain, kata Fei Yun. Naga itu berjalan berkeliling, terlihat seperti udang, kurasa kita harus mengikatnya sebelum dia bangun, bagaimana jika dia terlalu kuat? Huff! Apa yang bisa dia lakukan saat dia terlempar oleh satu kapal? Penyu itu bercanda. Meskipun demikian, keduanya masih memutuskan untuk mengikat pemuda itu ke pagar berkarat. Beberapa saat kemudian, pemuda itu bangun dan melihat bahwa dia ditelanjangi dan diikat. Dia segera meronta sambil berteriak, "Tolong! Seseorang tolong saya, biarkan aku pergi. Tutup mulutmu atau aku akan memasukkan kotoran ke dalam mulutmu." Naga itu datang dan berteriak. Kulit pemuda itu berubah dari merah menjadi putih saat dia berkata, "Saudara ikan, tolong kembalikan pakaianku kepadaku, ini memalukan." Ikan, apakah kamu buta? Saya adalah naga darah dari ras iblis, seorang raja naga, mengerti. Katakan padaku siapa kamu sekarang atau hehe, lihat tumpukan di sana. Kata naga itu. Pemuda itu melihat ke sudut dan menjadi pucat setelah melihat tumpukan itu. Dia hampir muntah saat menjawab, ya. Itu semua aku. Naga itu menunjuk dirinya sendiri, tampak agak bangga. Itu luar biasa, pemuda itu tidak tahu harus berkata apa. Sekarang lebih baik kau mengatakan yang sebenarnya. Siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Naga itu bertanya. Aku orang yang baik, kata pemuda itu pelan. Katakan yang sebenarnya. Naga itu meletakkan cakarnya di leher pemuda itu. Nama saya Simen, Cuik Xiao, pemuda itu bergidik. 1. Dia kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dan bertanya, "Oh, apakah kamu melihat seruling saya? Ini satu-satunya hobi saya karena saya tidak punya banyak hal lain untuk dilakukan. Jika Anda mengembalikannya kepada saya akan memainkan lagu untuk semua orang." Kura-kura itu menatap seruling di tangannya sementara Fei Yun mengingat orang lain yang pernah memainkan seruling itu. Lepaskan dia agar dia bisa memainkan lagu untuk kita, kata Fei Yun. Setelah dilepaskan, Simen Cuik Xiao buru-buru mengenakan pakaiannya, mengikat semua kancing dengan hati-hati. Terima kasih atas pengertiannya, saudaraku, bolehkah saya mengetahui nama Anda?
Dia kemudian bertanya dengan sopan. Feng Feiyun. Ah, reputasimu mendahuluimu, saudara Feng. Simen Cuixiao menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Kamu pernah mendengar tentang aku sebelumnya? Tidak, itu hanya basa-basi. Pemuda itu berkata dengan canggung. Feiyun menghela nafas lega. Meski dia terkenal setelah mematahkan kutukan, mayoritas pembudidaya manusia masih belum pernah mendengarnya. Simen Cuixiao memegang serulingnya dan auranya tiba-tiba berubah. Dia duduk di haluan kapal dan mulai bermain. Dia tidak menyombongkan kemampuannya. Level musiknya tinggi dan elegan, melodi berhembus di udara seperti angin sepoi-sepoi yang membawa aroma manis. Kura-kura, naga, dan buah-buahan tenggelam dalam lagu itu. Mereka sesekali tertawa atau merintih, sepertinya mengingat kenangan lama. Adapun Feiyun, dia berdiri di samping pagar depan dengan tangan bersilang di depan dadanya. Dia menemukan lagu itu memiliki properti yang tenang, memungkinkan dia untuk memiliki saat-saat damai. Saat lagu selesai, dia berkata, kemampuanmu luar biasa. Itulah yang mereka katakan sejak saya mulai belajar. Saya tidak berpikir ada orang lain yang berada di level yang sama dengan saya, apakah itu masa lalu atau masa depan. Pemuda itu tertawa puas. Keke, aku ingat bagaimana para wanita di rumah bordil tersentak setelah mendengar laguku, semuanya ingin aku bermalam dan bahkan menawarkan untuk membayarku. Huff, mereka meremehkanku, aku bukan orang seperti itu. Saya hanya mengambil setengahnya keesokan paginya, lagi pula, tidak mudah bagi mereka untuk menghasilkan uang. Dia pergi. Saya ingat musim dingin yang mengerikan selama awal perjalanan saya sendiri. Setelah keluar rumah, saya baru sadar kalau saya lupa membawa uang, Keke, tapi itu tidak masalah. Saya bepergian sebagai musisi dan bertahan dengan baik dari tip. Suatu kali ketika saya berdiri di jalan utama yang dipenuhi salju untuk memainkan lagu yang saya beri nama Lonely Phoenix, seorang putri bangsawan benar-benar terpikat dan mengundang saya ke rumahnya. Dia menyiapkan pesta untuk saya dan bahkan membayar saya keesokan paginya sebelum saya pergi. Kura-kura itu terbatuk dan menyela pemuda itu, apakah kamu yakin kamu bukan gigolo, bukan musisi? Omong kosong, aku hanya menjual skillku, bukan tubuhku. Saya serius, saya tidak seperti gadis-gadis yang mengiklankan diri mereka sendiri untuk membodohi sarjana yang naif. Mereka benar-benar mengira mereka bertemu perawan, menulis puisi dan menyanyikan lagu, kurang tidur dan meratapi nasib kekasih mereka. Sementara itu, gadis-gadis itu menghasilkan banyak uang dengan melebarkan kaki mereka ke tamu kaya. Tapi itu bukan saya seorang musisi yang jujur. Pemuda itu membela diri. Kamu memang berbakat, tapi aku pernah bertemu wanita yang lebih berbakat darimu. Feiyun tersenyum. Benar-benar, Anda harus memperkenalkan saya sehingga saya dapat menguji keterampilan saya melawan miliknya. Itu akan menjadi pengalaman yang berharga. Pemuda itu menjadi serius, berpikir bahwa tidak ada yang lebih baik darinya. Aku juga ingin menemukannya. Feiyun menatap ke kejauhan sebelum bertanya, kakak, kenapa kamu ada di sini? Entahlah, aku berkeliling Myriad Rache Battlefield sebelum dibawa ke sini. Lagi pula di mana tempat ini? Apakah Anda berkunjung? Pemuda itu menghela nafas. Kami hanya lewat, kata Feiyun. Apakah ada celah di medan perang juga? Pikir Feiyun. 1. Xiao artinya seruling. Bab 1121, Lubang Mayat. Kapal itu melakukan perjalanan dalam kegelapan tanpa akhir menuju yang tidak diketahui. Tiba-tiba, hamparan menyilaukan menyinari area di depan mereka. Feng Feiyun berhenti berkultivasi dan berdiri, merasakan energi roh mengalir dari atas. Apakah ini pintu masuknya? Dia menjadi bersemangat karena merasakan energi roh, artinya ini bisa menjadi jalan kembali ke alam fana. Tidak, itu hanya sebuah lubang, mungkin terlalu berbahaya di luar. Saya pernah ke sini sebelumnya dan memikirkan hal yang sama, ketika saya keluar dari satu, makhluk tak dikenal hampir membunuh saya. Kura-kura itu berkata dengan ketakutan. Dari sinilah aku jatuh, itu adalah lokasi berbahaya di Myriad Battlefield. Jika kami keluar dan mereka menemukan kami, habislah kami. Kata Simen Cuixiao. Feiyun mendongak dan melihat aura berbeda di luar. Mereka cukup menakutkan. Ledakan. Dua sosok jatuh dari lubang dan terus bertarung. Silanxing, apakah menurutmu lari ke tempat aneh ini sudah cukup untuk menjauh dariku? Aku akan memotongmu berkeping-keping hari ini.
Seorang raja dari ras ular terbang menggunakan pisau bermata dua, memotong kepala musuhnya. Tidak pernah. Anggota ras pohon salju itu masih hidup meski telah dipenggal. Raja ular tertawa dan berubah menjadi ular bersayap, menelan kepalanya sepenuhnya. Kegentingan. Kepala itu mengeluarkan jeritan yang mengerikan sebelum benar-benar diam. Kelompok di kapal menyaksikan akhir pertarungan. Seorang Raja Iblis, kita harus lari. Simen Cuixiao terhuyung mundur ketakutan. Sudah terlambat, kita ketahuan. Bersiaplah untuk bertarung, kata Fei Yun. Raja kembali ke bentuk humanoid dan terbang menuju kapal. Dia melayang di atas dan berbicara dengan jijik, dua manusia lemah, begitu. Tinggalkan kapal ini dan aku tidak akan menodai mayatmu. Dia bisa melihat bahwa ini adalah harta tertinggi pada pandangan pertama. Saya tidak menyangka akan melihat harta karun setingkat ini di lubang mayat. Sepertinya surga mencintaiku. Dia tertawa terbahak-bahak. Simen Cuixiao ketakutan dan bersembunyi bersama yang lain. Lubang mayat. Fei Yun bergumam. Karena ada kematian yang tak terhitung jumlahnya setiap hari di medan perang, mayat-mayat itu harus ditangani. Solusinya adalah lubang mayat untuk sisa-sisa yang ditinggalkan. Portal dibuka ke area berbahaya dan mayat akan dilempar ke dalam secara massal. Bahaya dan bencana alam di sana akan mengurus mereka secara otomatis. Jadi itu sebabnya ada begitu banyak zombie saat aku keluar. Kura-kura itu bergumam. Raja melihat ekspresi acuh tak acuh Fei Yun dan menjadi marah. Dia melepaskan racun hitam dan berkata, sepertinya aku harus meminumnya sendiri. Dia berubah kembali menjadi ular bersayap dengan lidah yang panjang. Suara mendesing. Ada rune petir di dahinya. Busur petir berdenyut keluar dan mengubahnya menjadi bola penerangan. Fei Yun mendongak dan berkata, pergi, aku tidak ingin membunuhmu. Raja tidak bisa mempercayai manusia kecil ini. Manusia, kamu akan bertanggung jawab atas pilihan kata-kata bodohmu. Ular itu melepaskan aura mengerikan, cukup untuk menakuti paragon biasa. Saya hanya bertanggung jawab terhadap wanita. Fei Yun bercanda. Huff. Ular itu menjadi lebih merah sebelum melepaskan api yang membara. Kau memintanya. Pembakaran Phoenix. Fei Yun mengangkat satu tangan dan mengubahnya menjadi cakar Phoenix dengan sisik yang berapi-api. Dia menggunakannya seperti pisau dan merobek daging naga sementara neraka tidak bisa melukai sehelai rambutnya. Ular itu berteriak kesakitan, darah mengalir di luka di punggungnya seperti air terjun. Kakak Feng sebenarnya sangat kuat. Dia bertarung melawan Raja Iblis, dinasti akan menjadi gila setelah mengetahui hal ini. Simen Xiao Cui tidak percaya. Hanya Raja Iblis yang lemah, tidak layak disebut. Kata kura-kura. Biarkan aku. Naga darah menatap darah yang keluar dan menjilat bibirnya. Itu berubah menjadi naga belasan kali lebih besar dari ular bersayap. Yang terakhir menjadi ketakutan segera dan bergumam, iblis suci abadi. Ia ingin lari tetapi ditelan oleh naga dalam sekejap mata. Hahaha, manusia, lihat itu. Setan-setan lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kami para setan dahulu kala. Naga itu mulai sombong lagi. Buah itu berhenti sejenak sebelum menjawab, ular bersayap sangat beracun, terutama pada tingkat raja. Saya tidak berpikir itu dimaksudkan untuk konsumsi. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Brengsek, perutku, naga itu menjadi kecil lagi dan berlari menuju sudut kapal. Raungannya lebih buruk daripada babi yang disembelih. Fei Yun menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju setelah melihat tampilan rakus. Untungnya, naga-naga ini memiliki perut yang keras sehingga mereka hanya akan terkena diare. Ada lagi yang mungkin mati setelah memakan makhluk beracun itu. Dia melihat ke depan dan melihat mayat menghujani dari lubang. Sesekali, pembudidaya hidup akan turun juga tetapi mereka disempurnakan sampai mati oleh semburan darah. Ini tidak akan mudah. Fei Yun menyingkirkan bejana itu dan menumbuhkan sepasang sayap. Kapal itu terlalu besar dan bisa terlihat oleh orang-orang di atas. Akan bermasalah untuk bertemu dengan seorang kultivator di dekat level suci. Yang lainnya mengikuti tepat di belakangnya, menyeberangi lautan mayat. Kadang-kadang, jiwa yang kuat akan menyerang mereka tetapi Fei Yun dengan mudah menangani masalah ini dengan menggunakan botol hantunya. Saudara Simen, mengapa kamu tidak kembali ke medan perang daripada mengikuti kami? Fei Yun tetap berhati-hati terhadap pemuda ini. Apakah pria itu sengaja melompat ke lubang mayat atau seseorang mendorongnya ke bawah? Apa tujuannya? Apakah dia tahu bahwa ini adalah jalan reinkarnasi?
Aku terlalu lemah untuk kembali ke sana, apakah kamu tidak tahu julukannya, kuburan para master? Saya pikir lebih baik jika saya mengikuti Anda, saya merasa pertemuan kita entah bagaimana menentukan. Dia berkata, kalau begitu sebaiknya berhati-hatilah, jalan ini mungkin lebih berbahaya daripada medan perang. Fei Yun memegang botol hantu di satu tangan dan esensi senjatanya di tangan lainnya. Dia menghancurkan segunung mayat untuk mengungkap jalan berasap dengan banyak tablet. Masing-masing sebesar tebing dan memiliki aura dingin. Mereka ada di seluruh istana, beberapa disematkan ke tanah, yang lain di puncak gunung. Beberapa juga mengambang. Akhirnya, mereka menemukan tablet di depan rawa berdarah. Ada karakter Buddha yang terukir di tablet, peristirahatan Yama. Bab 1122, Raja Cujiang. Jalan reinkarnasi dan mayat lubang dari berbagai medan perang terhubung. Di depan mereka ada kuburan tak berujung dengan tablet yang tak terhitung jumlahnya terukir dengan nama-nama kultivator yang kuat. Energi yin di sini tidak terkendali, menghasilkan kabut mengerikan dan bunga merah aneh berbentuk telinga manusia. Fei Yun fokus pada satu tablet seperti tebing dengan afinitas Buddhis. Sifat sucinya menekan kejahatan di dekatnya. Dia sudah terlalu akrab dengan itu. Makam Yama. Saya datang ke sini sebelumnya dan tidak melihatnya. Kura-kura memanjat dan tampak takjub. Ia terkejut karena ia tahu siapa Yama. Saya mendengar bahwa lebih dari 10.000 tahun yang lalu, 3 raja dari dunia yin dikejar oleh seorang biksu suci ke medan perang. Ketiganya akhirnya terbunuh dan Yama adalah salah satunya. Jadi biarawan itu pasti menguburkan mereka di sini. Simen Cuixiao melihat sekeliling dan menemukan kuburan 2 raja lainnya juga, Chu Jiang dan Xuanlun. Ada sedikit kitab suci ulat emas, itu pasti senior Fo Chanxi. Fei Yun menelusuri jari-jarinya melintasi rune emas di tablet. Karena Fei Yun mengolah kitab suci yang sama, dia bisa dianggap sebagai murid tidak langsung. Tiba-tiba, Simen Cuixiao berteriak keras. Apa-apaan ini? Kenapa ada lubang di sini? Apakah seseorang memanjat keluar? Dia menatap lubang kosong di dekatnya. Fei Yun berlari mendekat dan benar saja, ada sebuah lubang dengan energi jahat yang mengalir keluar, cukup untuk melahap jiwa. Aku mengerti sekarang, hanya tubuh yang rusak yang berhasil melarikan diri ke jin, sisanya dikuburkan di sini dan baru keluar beberapa tahun yang lalu. Fei Yun berpikir sendiri setelah melihat kondisi lubang. Kultivasi Fo Chanxi luar biasa, hanya satu tablet dan beberapa kata saja sudah cukup untuk menekan Yama selama 10.000 tahun. Kura-kura itu tersenyum dan sepertinya ingin mengambil tablet itu. Isinya pencerahan Buddhis dari Fo Chanxi sendiri. Meskipun dia mungkin bukan orang suci, dia seharusnya sangat dekat dengan dunia itu. Jadi, tablet ini adalah harta yang berharga. Mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang alam terakhir akan membayar harga yang sangat tinggi untuk itu. Kura-kura itu ingin menariknya tetapi satu daun rune memukul kepalanya dan membuatnya terbang. Brengsek, segel juga. Keledai botak sialan. Itu bangun dan melihat bintang-bintang. Fei Yun datang ke makam Raja Xuanlun dan melihat sebuah lubang juga. Ini tidak mengherankan karena dia baru saja bertemu Raja Xuanlun dan menyempurnakannya menjadi boneka. Oh, makam Raja Cujiang masih utuh. Simen Cuixiao berkomentar. Fei Yun mengaktifkan tatapan surgawinya untuk melihat lebih dekat ke kuburan. Namun, energi yin di dalam membutakan pandangannya. Dia mundur dan menjadi terkejut, kembalilah sekarang. Dia masih hidup. Gemuruh. Sebuah ledakan keras menyebabkan radius beberapa ratus mil bergetar hebat. Bahkan tablet itu hampir jatuh. Itu mengeluarkan pancaran cahaya dan himne yang menyilaukan tetapi kekuatan di dalam kubur sangat mengerikan. Tanah mulai retak dan ledakan tawa jahat terdengar. Ini memengaruhi semua kuburan di dekatnya dan mayat-mayat itu tampaknya hidup kembali. Sial, mereka dipelihara oleh esensi reinkarnasi yang samar, mereka mungkin benar-benar kembali. Kata kura-kura sebelum berlari dengan buah dan naga. Sayangnya, pusaran mengirim mereka kembali segera. Tetap mati. Fei Yun melompat ke udara dan menginjak tablet Raja Cujiang. Ia mengeluarkan kekuatan Buddhis dan menyelaraskannya dengan rune yang ada di tablet. Tanah semakin retak dengan energi mayat yang keluar dalam upaya untuk menghapus rune penekan. Sudah 10.000 tahun dan rune ini telah melemah, tidak mampu menangani pembudidaya jahat pada level ini. Ekspresi Fei Yun memburuk dan memutuskan untuk menjaga jarak aman. 1 detik kemudian,
lebih banyak retakan muncul dan membentuk jaring laba-laba. Ledakan. Tablet itu akhirnya runtuh. Hahaha. Untuk Chanzi, kamu telah menjebakku selama 10.000 tahun. Sekarang, saya akan melenyapkan ajaran Buddha itu sendiri. Lubang di tanah menjadi semakin besar, memperlihatkan peti mati besi yang masih dikelilingi oleh rune Buddha. Ledakan. Ledakan. Poni keras datang dari dalam, menyebabkan rune berdenyut. Akhirnya, tutupnya dibuka dan racun dilepaskan, membekukan semua yang ada di dekatnya. Aku bebas. Mayat kering dengan bau busuk tergeletak di peti mati. Energi abu-abunya menghanguskan semua yang ada di dekatnya. Ledakan. Fei Yun menghancurkan es yang menjebaknya dan berkata, sungguh energi yang mengerikan. Senior Chu Jiang, Anda layak menjadi salah satu dari 10 kultivator terhebat di dunia Yin. Adapun kelompok kura-kura, semuanya telah berubah menjadi patung es. Mayat itu berbalik ke arah Fei Yun dan membuka matanya. Muridnya telah dimakan oleh sesuatu, hanya tersisa setengahnya. Anak kecil, bagaimana kamu mengenalku? Mayat itu berbicara. Saya seorang kenalan dari senior Yama dan senior Xuanlun, jadi saya mengenal Anda juga. Kata Fei Yun sambil tersenyum. Apakah begitu? Mayat itu tetap berhati-hati. Fei Yun mengangguk dan berkata, kamu terkenal di seluruh dinasti. Ada sesuatu yang saya tidak mengerti, mengapa Anda masih berbaring di sana saat segelnya hilang? Dia tidak langsung menyerang karena mayat ini tidak bungkuk. Satu kesalahan langkah bisa mengakibatkan kematian. Keke, apa niatmu, bocah? Mayat itu terus-menerus melepaskan energi dingin dalam siklus otomatis, jauh lebih menakutkan daripada ular bersayap sebelumnya. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada dua teman lama. Ekspresi Fei Yun menjadi serius sebelum melemparkan dua batu spasial ke udara. Hell Yama dan Raja Kilin muncul dan segera menyerang peti mati. Kamu terlalu jelas, bocah. Es terwujud di sekitar peti mati seolah melayang ke udara. Itu juga menembakkan sinar hitam ke Kilin tetapi tidak bisa menghentikannya. Makhluk itu mengangkat peti mati itu dengan tangannya yang besar dan Hell Yama melepaskan serangkaian pukulan. Ledakan. Peti mati itu dikirim terbang dan dihancurkan ke tanah. Yama, Xuanlun. Mayat itu terkejut setelah mengenali para penyerang. Mereka adalah bonekaku sekarang. Fei Yun berjalan ke depan, siap untuk gelombang ofensif lainnya. Bab 1123, Transformasi Naga. Siapa kamu? Peti mati itu bergetar hebat dengan untaian energi kematian mengalir keluar. Mayat di dalam tidak bisa mempercayainya, dua rekannya telah disempurnakan menjadi boneka. Bagaimana pemuda ini bisa mencapai sesuatu seperti ini? Aku tidak akan pernah memaafkan dunia Yin. Fei Yun berkata dan mengumpulkan energi suci di telapak tangannya, menciptakan simbol Yin Yang. Segel itu memiliki tekanan yang mencekik saat bergerak menuju peti mati. Ini adalah harta roh peringkat 15, menghancurkan tablet dan batu besar lainnya di dekatnya. Kamu masih basah di belakang telinga, bocah. Tentakel hitam keluar dari peti mati dan membentuk segel mereka sendiri untuk menyerangnya. Mereka cukup kuat untuk mendorong simbol Yin yang miliknya tetapi ini tidak membuat Fei Yun takut. Segel kosmik. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan teratai dengan 72 kelopak muncul di bawah kakinya. Sebuah halo suci diwujudkan menjadi kenyataan bersama dengan ulat sutera emas yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun segel itu hanya seukuran telapak tangan, kehadirannya sangat besar dan dapat mengangkat seluruh dunia, apalagi satu peti mati. Kitab Suci Ulat Sutra Emas. Jadi kamu muridnya, Keke, dia menyuruhmu melenyapkan kami. Suara di dalam peti mati dipenuhi dengan kebencian, ingin membebaskan diri. Segel itu menekan peti mati itu ke tanah dan melumpuhkannya. Apakah itu penting? Kata Fei Yun. Haha, apakah dia pikir satu murid bisa menekanku? Dia benar-benar telah meremehkan saya tetapi saya berterima kasih atas hadiahnya. Crescent Blade, hancurkan. Sinar surgawi menembus segel dalam sekejap mata. Itu berbentuk pisau sabit, mirip dengan sabit mesin penuai. Mata Fei Yun menyipit saat dia merasakan pendekatan energi pedang yang dingin, memaksanya untuk terhuyung mundur. Dia memanggil perisai tapi pedang itu masih membuatnya terbang. Dia berputar dengan cepat dan menstabilkan dirinya di atas tablet di dekatnya dengan luka di wajahnya. Energi kematian menginvasi lukanya tetapi energi sucinya dengan mudah menghentikannya. Penguasa dunia Yin ini masih sangat kuat meski dipenjara selama lebih dari 10.000 tahun. Jika dia memiliki tubuh dan jiwa aslinya,
Fei Yun harus lari untuk hidupnya sekarang. Di puncaknya, dia akan bisa membunuh Fei Yun dengan satu tamparan. Suara mendesing. Bilahnya kembali ke peti mati sementara tuannya mulai menyerap energi yin di dekatnya. Daging mulai tumbuh pada mayat, sama dengan rambutnya. Fei Yun tidak bisa membiarkan ini terjadi dan memanggil kuali trinitasnya. Itu menjadi raksasa dan menuangkan neraka yang menyilaukan, tampak seperti matahari terbenam di kuburan ini. Energi dingin sedang dicairkan oleh kuali, membebaskan teman-temannya dalam proses itu. Namun, karena perubahan keadaan terjadi terlalu cepat, mereka tetap tidak bisa langsung bergerak. Ledakan. Fei Yun menghancurkan peti mati dengan kualinya. Mayat yang pulih mulai layu lagi setelah dibakar oleh api. Menenggelamkan energi mayat. Kekuatan mayat meletus untuk menghentikan kuali. Ini menciptakan keseimbangan antara dua kekuatan. Energi kedua belah pihak menipis pada tingkat yang mengejutkan. Anak muda, bakat dan kultivasimu luar biasa. Tidak ada gunanya menentang saya, sebagai gantinya kita bisa menjadi teman dan saya akan melamar Anda untuk menjadi Raja Dunia Yin. Raja Cujiang belum pulih sepenuhnya jadi dia pikir ini adalah usaha yang bodoh. Tidak tertarik. Neraka Yama, Raja Kilin. Fei Yun juga berjuang, hanya bertahan karena energi suci internalnya. Kedua boneka itu kembali dan berdiri di sisi peti mati, menyerang pada saat yang sama sambil juga menyerap energi yin dari sana. Mayat itu mulai kehilangan lebih banyak energi, hanya tersisa lapisan tipis daging coklat. Sialan, penerus Fo Chanzi tidak bisa bertarung satu lawan satu. Inikah jalan agama Buddha? Dia memprotes, tanda situasinya yang putus asa. Iblis, patuhi panggilanku, pedang, bunuh semua ciptaan. Dia melantunkan dan mengumpulkan lebih banyak energi kematian. Meratap dari peti mati seolah-olah itu adalah asal mula kejahatan. Fei Yun mulai menjadi pucat dan pusing. Ini jelas merupakan mantra terlarang. Ledakan. Peti mati itu meledak dan membuat ketiganya terbang. Mayat yang dibebaskan akhirnya menyerap energi yin dan mengerikan di udara. Tubuhnya tumbuh dengan kecepatan tinggi. Pergi. Fei Yun melepaskan jiwa binatang buasnya dan menumbuhkan sepasang sayap phoenix. Dia melompat ke depan dan melepaskan pukulan 10.000 kali lipat. Raja Cujiang menumbuhkan mata ketiga dan membalas dengan meninju juga. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan seperti dua gunung, mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Pemakaman itu meledak dengan mayat-mayat yang direduksi menjadi berkeping-keping. Sisik naga tiba-tiba muncul di sekitar Fei Yun bersama dengan dua tanduk di kepalanya. Matanya menjadi merah seperti dua batu delima, auranya menjadi ganas dan liar. Kura-kura itu menatap Fei Yun yang berubah dan berkata, apakah darahnya benar-benar bangkit? Transformasi naga. Apa yang kamu bicarakan, kakek? Tanya buah itu. Dari apa yang aku tahu, setengah iblis dapat memiliki bentuk apapun setelah kutukan dipatahkan, manusia atau iblis. Jika dia berubah menjadi naga, dia mungkin lebih mengerikan dari naga biasa. Aku ingin tahu spesies apa dia nantinya. Kura-kura berkata dengan ekspresi serius sambil merenungkan masalah ini. Bab 1124, Aktivasi Platform Ascension. Naga ilusi muncul di udara dan memberi mayat itu perasaan yang mengerikan. Dia merasa seolah lawannya akan berubah menjadi naga suci. Fei Yun bergegas ke langit dan menghilang di antara awan hitam. Ledakan keras di atas menyebarkan energi kematian dan racun yang tersisa. Siapa dia? Sementara itu, Raja membuka mata ketiganya untuk mengamati perubahan mengejutkan di atas. Cakar naga berdarah menghantam ke bawah dan membuatnya terbang terlepas dari manuver mengelaknya. Dia bangkit dan mengepalkan tinjunya, perhatikan seruanku, hantu dan pedang, bunuh semuanya. Dia memanggil pedang besar dan mengumumkan, sepertinya aku akan membunuh naga hari ini. Ini dijawab dengan cambuk ekor dari makhluk merah itu. Dia mengayunkan pedangnya sebagai pembalasan. Ledakan. Pedang itu hancur berkeping-keping sementara dia dipotong-potong mulai dari pinggang menjadi dua bagian. Hell Yama dan Raja Kilin segera menangkap dan menelan kedua bagian itu dengan cara yang mengerikan. Dia naga. Simen Cuixiao menjatuhkan serulingnya ke tanah karena terkejut, rahangnya hampir menyentuh tanah juga. Kura-kura, buah, dan naga darah menatap ke langit dengan takjub. Mereka sesekali melihat sisik dan cakar menembus awan gelap. Kekuatannya meningkat setidaknya 9 kali lipat dengan transformasi ini. Kata naga darah. Sebagai Raja Iblis,
Ia memahami prestise tertinggi naga sejati di antara para iblis. Fei Yun mengambil wujud manusianya dan mendarat di sebuah tablet. Kali ini, dia terlihat lebih berotot dari sebelumnya. Sekarang, kuburan menjadi sunyi, mayat tidak lagi berani mengeluarkan suara. Fei Yun menarik napas dalam-dalam dan mengenakan jubah merah, matanya berangsur-angsur menjadi normal kembali. Ayo lanjutkan. Dia melompat dari tablet dan berkata. Kelompok itu mengikuti tepat di belakangnya. Pemakaman ini tidak memiliki akhir yang terlihat. Di hari ketiga, suasana hati Fei Yun akhirnya menjadi dingin. Kamu baik-baik saja, Saudara Feng? Simen Cuixiao bertanya dengan hati-hati. Vitalitas saya sedikit di luar kendali sebelumnya, sekarang baik-baik saja. Fei Yun tersenyum sambil membawa esensi senjata, siap untuk berperang. Itu terdengar baik. Cuixiao mulai memainkan serulingnya agar perjalanan tidak terlalu monoton. Rombongan melanjutkan perjalanan melalui kuburan yang gelap dan dingin. Beberapa kuburan sudah terlalu lama berada di sini sehingga seluruhnya tertutup lumpur. Hal ini membuat rombongan merasa sedih seolah nenek moyang mereka dimakamkan di sana. Seorang setengah suci dari Ouyang. Semuanya, tunggu sebentar, biarkan aku memainkan hero untuknya. Cuixiao menghentikan kelompok itu setiap kali dia menemukan kuburan manusia. Lagu-lagunya menggetarkan seperti biasa sehingga grup menjadi emosional. Fei Yun bertanya-tanya apakah pria itu sengaja datang ke jalan reinkarnasi untuk mencari pemakaman ini. Ada kuburan yang tak terhitung jumlahnya, kita tidak akan pernah mencapai akhir jika kita berhenti setiap saat. Naga darah menjadi tidak sabar. Simen Cuixiao meletakkan serulingnya dan berkata, para senior di sini layak untuk kita hormati. Kita mungkin tidak berada di sini sekarang jika bukan karena mereka. Aku tidak ada hubungannya dengan kalian manusia, kata naga darah. Simen Cuixiao menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Fei Yun curiga bahwa pria itu tahu lebih banyak daripada yang dia ceritakan. Mereka menemukan bahwa ada kuburan yang tak terhitung jumlahnya di sini. Bahkan beberapa nama diukir dengan kode rahasia, menambah aura misterius pemakaman. Saudara Feng, saya mendengar mayat itu memanggil Anda seorang murid senior Fo Chanzi. Cuixiao bertanya. Mungkin, saya telah mengolah kitab suci ulat sutera. Fei Yun menanggapi. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Dia menghilang 10.000 tahun yang lalu setelah membunuh ketiga raja dari dunia Yin ini. Cuixiao menjadi bersemangat. Aku tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Fei Yun menggelengkan kepalanya. Begitu, Cuixiao menatap ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu apakah senior telah menemukan rahasia di sini atau hanya kebetulan. Apa katamu? Tanya naga darah. Tidak ada, aku hanya memikirkan kemana kuburan akan membawa kita. Cuixiao menanggapi. Aku tahu, kata kura-kura, tolong beri saya pencerahan. Dia berkata dengan hormat. Mengingat kecepatan kita saat ini, kita akan membutuhkan puluhan ribu tahun sebelum sampai ke sisi lain tanpa bergantung pada lubang cacing. Kata kura-kura. Ada sesuatu di sana. Tiba-tiba, buah itu menyadari sesuatu dan terbang ke depan. Fei Yun mengikuti tepat di belakangnya. Keduanya melihat gunung hitam, tampak seperti binatang yang tertidur. Wow, sangat besar, ada orang sungguhan di atas sana. Naga darah berkata dengan ketakutan. Mereka tidak hidup. Begitu Fei Yun cukup dekat, ascension platform dalam pikirannya tiba-tiba aktif. 18 jiwa termasuk Long Luofu, Long Jiangling, Fo Chanzi, dan yang lainnya membuka mata mereka untuk melihat ke gunung hitam. Patung Supreme yang tergantung di pinggangnya menjadi terang. Roh itu terbang keluar dan berkata, jangan pergi ke sana. Mengapa? Dia memegangnya di tangannya dan bertanya. Aku merasakan sesuatu yang sangat berbahaya di sana. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padamu. Kata Supreme dengan suara polos. Kabut di sekitar gunung membuat sosok-sosok itu sulit ditemukan. Ini hanya membuat Fei Yun semakin penasaran. Kita harus mengambil jalan memutar, aku pernah ke sini sebelumnya dan menyesal memuaskan rasa ingin tahuku, hampir tidak bisa keluar hidup-hidup. Hanya itu yang perlu Anda ketahui. Kura-kura itu terungkap.